Shalom. Baik Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan dari kitab Yosua pasal 1. Lengkapnya ayat 1 sampai 9. Agak panjang, jadi saya sendiri akan membacanya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Di sini judulnya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saya akan baca, begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau dalam firman Tuhan tadi dijelaskan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, lalu Tuhan memanggil Yosua menjadi pengganti Musa, melanjutkan perjalanan mereka, yaitu untuk menempati tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan. Kita lihat di sini saudaraku, ada satu perkataan atau dalam kalimat firman Tuhan pasal 1 tadi ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa. Jadi Yosua itu adalah abdi Musa, dan Musa adalah hamba Tuhan. Tetapi saudaraku, kita lihat mengapa Tuhan memilih Yosua pengganti Musa. Kalau saya coba pelajari Alkitab saudaraku, karena Yosua ini adalah orang yang dicari Tuhan. Kenapa Tuhan mencari Yosua? Sebab Yosua ini orang yang setia. Ini perlu kita perhatikan saudaraku, yang dicari Tuhan adalah orang-orang yang setia. Kalau beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang setia ini,
bahwa Tuhan yang akan memperhatikan seluruh hidup kita, saudaraku. Apakah dalam perjalanan hidup kita, kita orang yang setia dalam segala perkara? Apakah kita orang yang dapat dipercaya dalam segala perkara? Tetapi saudaraku, Yosua ini adalah orang yang setia. Dia setia dalam perkara kecil. Tanggung jawab yang lebih kecil, lalu Tuhan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan memang begitulah cara Tuhan, saudaraku. Dan untuk mengingatkan kita kembali firman Tuhan ini supaya kita tetap belajar hidup setia, setia dalam segala perkara. Dan selanjutnya dia orang yang setia sebagai hamba. Kalau tadi di sini dituliskan dia adalah abdi Musa. Kalau kita perhatikan bagaimana dia begitu setia dalam segala pekerjaan atau tugas yang dipercayakan, yang ditugaskan oleh Musa kepadanya. Kita saudaraku belajar dari firman Tuhan. Yosua ini dia orang yang setia, yang taat. Yang selalu siap mendukung hamba Tuhan ini. Itulah yang diperhatikan oleh Tuhan. Orang seperti inilah orang yang dicari Tuhan. Makanya saudaraku, mari kita belajar terus hidup setia. Jangan pernah kita lalai dalam segala hal. Tuhan sendiri akan melihat atau menguji hidup kita. Inilah saudaraku alasan saya lihat dalam firman Tuhan. Yosua ini dipanggil Tuhan pengganti Musa memimpin bangsa itu, saudaraku, sampai kepada tujuan, yaitu tanah Kanaan. Lalu kita lihat di sini ketika Tuhan memanggil Yosua ini, di dalam ayat 9, saudaraku, di sini dikatakan bahwa Yosua ini kecut dan tawar hati. Kecut artinya gentar, tawar hati. Kalau di ayat yang lain, dia takut dan patah hati. Dalam kitab Ulangan, saudaraku, dijelaskan, Yosua ini takut, dia tawar hati dan patah hati. Kita bisa bayangkan, saudaraku, seorang yang takut, yang tawar hati dan patah hati. Orang yang seperti ini tak punya kekuatan apa-apa. Tawar hati artinya mati rasa, beku dan mendingin. Mati rasa, saudaraku. Kalau patah hati itu penderitaan yang begitu dalam karena kehilangan sesuatu yang dia kasihi. Kehilangan yang begitu berharga dalam hidupnya, patah hati. Jadi kalau sudah ada orang yang takut, tawar hati dan patah hati, itu seperti mayat hidup, saudaraku, gak ada kekuatan apa-apa. Nah sekarang, saudaraku, kenapa Yosua sampai segitunya, saudaraku, takut, tawar hati dan patah hati? Kenapa? Yang pertama, saudaraku, Yosua ini tidak pernah dia berpikir menjadi seorang yang akan menggantikan Musa. Dia tidak pernah, angan-angan pun gak pernah, saudaraku, dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia orang yang sederhana, yang tulus, tetapi orang yang berani. Lalu dia kaget, saudaraku. Dia kaget. Dia berharap, tentu saudaraku, kalau orang antara Tuhan dan hamba ada ikatan batin. Ya, ada ikatan batin yang saling mengasihi. Kalau harapan dia, Musa akan tetap memimpin mereka kepada tujuan. Tetapi ketika mereka telah
sudah mau sampai kepada tujuan. Mereka berada dalam tepian sungai Yordan. Tanah Kanaan akan mereka segera sampai dengan menyeberangi sungai Yordan. Tapi Musa, Tuhan katakan, tidak ikut saudaraku. Tidak turut, tidak boleh masuk tanah Kanaan. Dia kaget, dia shock. Lalu yang kedua saya lihat kenapa Yosua sampai begitu takut. Dia tahu saudaraku bahwa bangsa Israel itu adalah orang yang tengkuk, yang keras tengkuk, yang suka memberontak. Dia sudah perhatikan dari awal perjalanan bagaimana bangsa itu begitu keras hati. Itu yang kedua saudaraku. Yang ketiga saya ajak dulu kita melihat dalam Ulangan 31. Kita baca dulu bersama ya dengan jelas. Ayat 14 sampai 18. Judulnya pendahuluan nyanyian Musa. Kita baca ya. 2 ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka ini menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Kita lihat di sini saudaraku, ketika firman itu didengar oleh Yosua, Tuhan jelaskan kepada mereka bagaimana nanti bangsa ini di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu akan berzina mengikuti Allah lain. Coba dulu saudaraku kalau kita mendengar seperti itu. Lalu untuk apa perjalanan ini kita lanjutkan? Kalau toh seperti itu. Itulah saudaraku kita lihat ada beberapa hal yang membuat Yosua ini. Dia takut, gentar, dia tawar hati, dan dia patah hati. Tak punya kekuatan, tak ada semangat. Bagaimana saya dapat memimpin bangsa yang seperti ini, yang tidak setia ini? Itu saudaraku sehingga dia begitu takut. Tetapi Tuhan berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berfirman kepada dia, teguhkanlah hatimu. Kalau kita perhatikan di sini saudaraku, ketika seseorang terpuruk, ternyata yang menguatkan hati adalah diri sendiri saudaraku. Jadi supaya kita tahu berdoa ya. Kalau kita berdoa misalnya pada saat kita terpuruk, jangan kita katakan Tuhan bangkitkan saya, teguhkan saya, kuatkan saya. Ternyata bukan seperti itu saudaraku. Karena yang meneguhkan itu, yang menguatkan
kita sendiri. Bangkit dikatakan Tuhan, kita yang harus bangkit. Teguhkan hatimu, kata Tuhan kepada Yosua. Ketika kita, saudaraku, terpuruk, ketika kita seperti tidak ada lagi harapan, jangan katakan kepada Tuhan, bangkitkan saya. Loh, kenapa? Karena kitalah yang harus menguatkan diri kita. Kitalah yang harus meneguhkan hati kita, saudaraku. Kitalah yang harus bangkit. Tetapi, nah ini yang harus kita perhatikan. Tetapi dengan apakah kita teguhkan hati kita? Dengan apa kita bangkit? Ini harus tahu rahasianya, saudaraku. Jadi kitalah yang harus bangkit, kitalah yang harus meneguhkan hati kita dan menguatkan hati kita. Tetapi dengan apa kita bangkit? Dengan firman Tuhan. Amin. Dengan firman Tuhan kita, saudaraku, bangkit. Kita lihat firman Tuhan. Semua firman itu akan meneguhkan, saudaraku. Tapi antara lain, kita lihat dulu. Ayub pasal 42. Kita baca ayat 2 saja. Kita baca ya, 2, ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini, saudaraku, yang menjadi pegangan kita ketika kita tak punya kekuatan atau tak punya harapan. Seperti tidak ada lagi jalan keluar. Atau seperti tidak ada lagi yang bisa membangkitkan kita. Tetapi firman sanggup, saudaraku. Yosua melihat dan mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Bangsa itu akan tidak setia lagi nanti. Mereka akan memberontak kepada Tuhan. Bahkan dikatakan mereka akan berbuat jahat, meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau diingat, saudaraku, tak ada rencana Tuhan yang gagal. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Kalau ini kita pegang, saudaraku, kita akan kembali bisa bangkit. Ketika kita terpuruk, ingat, saya ulangi, saudaraku, saya ulangi. Ketika kita terpuruk tak punya kekuatan apa-apa. Yang membuat kita bangkit adalah diri kita sendiri. Yang meneguhkan hati kita adalah diri kita sendiri. Tetapi dengan firman. Ingat janji Tuhan. Ingat perkataan Tuhan yang dinyatakan kepada kita, saudaraku. Firman adalah iya dan amin. Tidak ada firman yang gagal. Kalau Tuhan sudah mengatakannya, itu pasti terjadi. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yang kedua, ya, dalam Yosua 1 ayat 5 tadi, saya ulangi baca dulu. Saya akan baca. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita ingat penyertaan Tuhan, saudaraku. Jadi kalau Tuhan berfirman, masuklah melalui pintu yang sempit dan jalan yang sesak. Kalau Tuhan berfirman seperti itu, saudaraku, Tuhan tidak membiarkan kita. Alkitab jelaskan Dia akan berjalan di depan kita. Tolong diperhatikan. Dia akan berjalan di depan kita. Dia merintis jalan bagi kita.
Jadi artinya Tuhan tidak pernah memerintahkan kita saudaraku untuk melakukan sesuatu tanpa penyertaannya. Jikalau Tuhan memberi tugas yang begitu berat besar kepada Joshua ini, tapi Tuhan sudah siap menjadi penolong, penyerta bagi dia dalam segala perkara. Dia selalu ada. Bagi dia saudaraku, bagi kita. Ini yang kita ingat supaya kita dapat bangkit. Membangun semangat kembali. Kita ingat firman Tuhan. Yang selanjutnya saudaraku yang perlu kita ingat dari firman Tuhan. Supaya kita tetap semangat. Apalagi dalam melayani ini saudaraku. Kalau pegangan saya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau pekerjaan Tuhan, berarti Tuhan yang bertanggung jawab. Kita hanya hamba saudaraku. Kita tahu ini pekerjaan Tuhan. Yosua tahu itu pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan, dan semua adalah tanggung jawab Tuhan. Lalu Tuhan akan bertanggung jawab sepenuhnya saudaraku. Kita hanya hamba. Melakukan apa yang dia perintahkan. Coba dulu kita lihat di dalam Mazmur 23. Ada kalimat di sini saudaraku yang perlu kita perhatikan. Mazmur 23 ayat 3. Kita baca dulu ya. Mari kita baca. 2 ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Coba kita lihat di sini. Mengapa Tuhan menuntun kita di jalan yang benar? Untuk apa Tuhan menuntun kita? Untuk apa Tuhan mengerjakan segalanya untuk kita? Dikatakan saudaraku, oleh karena namanya. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Ini kalau kita ingat ini saudaraku. Makanya untuk yang kesekian kali. Kalau kita mengerti rahasia itu, kita akan tenang, ya. Kita akan sejahtera melakukan pekerjaan Tuhan tanpa ambisi-ambisi, harus begini, mesti begini, nggak perlu. Tapi kita terus bersukacita, ya. Kita mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan. Karena apa? Karena memang ini pekerjaan Tuhan. Dan kalau Tuhan berikan, dipercayakan kepada kita apa yang dapat kita kerjakan, mari kita lakukan. Karena ini semua demi namanya. Makanya saudaraku, mari kita lihat dalam Roma 11, rahasia ini perlu kita pahami supaya kita ya sejahtera, jiwa kita tenang kalau kita sudah tahu rahasia ini. Ayat 36, mari kita baca. 2 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia, artinya Dia mengerjakannya. Dan untuk siapa? Untuk Dia. Jadi dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ya, teguhkan hati dengan firman Tuhan. Jadi ingat ini, ingat. Mungkin baru ini pertama saudara dengar. Jadi yang meneguhkan kita saudaraku, yang menguatkan kita, yang membuat kita bangkit dari keterpurukan adalah diri kita sendiri. Tetapi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau orang tidak mau bangkit, gak bisa tertolong. Gak bisa tertolong orang yang tidak mau bangkit. Yang tidak mau dia meneguhkan hatinya, gak bisa kita tolong. Tetapi tugas kita, sampaikan tadi firman. Firman tidak pernah gagal. Itu yang pertama disampaikan Tuhan kepada Yosua, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Bertindak hati-hati.
Jangan lalai. Kita sudah bahas waktu itu, oleh kelalaian ada kerusakan besar, bahkan maut. Orang kecelakaan di jalan karena lalai, pandang enteng. Tapi hati-hati berarti memperhatikan segala aturan-aturan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Bukan sebagian hukum, saudaraku, seluruh hukum. Bukan sebagian. Artinya, supaya kita dapat bertindak hati-hati harus mengerti seluruh hukum Tuhan. Ya kan? Makanya kita terus belajar. Sebagai seorang murid, ya. Supaya kita mengerti seluruh hukum. Belajar sedini mungkin. Mari kita lihat dulu firman Tuhan dalam Ulangan 6. Kita baca dulu dari ayat 6 sampai 9. Supaya kita mengerti tanggung jawab kita ya. 2 ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini firman ini kepada siapa, saudaraku? Kepada orang-orang tua, kepada bapak. Seorang bapak di tengah keluarga sebagai imam, pemimpin keluarga. Dia bertanggung jawab, saudaraku, mengajarkan firman. Sedini mungkin firman itu harus diajarkan kepada anak dan istri. Dikatakan di sini, perhatikan, ajarkan, ya, bicarakan, ikatkan, tuliskan. Artinya segala metode kita harus lakukan supaya firman itu betul-betul dapat dipahami. Makanya saudaraku, kalau ada suami atau bapak yang tidak peduli ibadah, tidak peduli firman, itu keluarga sebenarnya sangat malang, ya sangat malang. Karena banyak saudaraku bapak-bapak enggak mengerti tanggung jawabnya. Tetapi jikalau istri mengerti itu, bertindaklah dalam doa. Ya, di dalam 1 Petrus 3 di sana dikatakan, dengan sikap istri yang saleh itu, yang lemah lembut itu, banyak memenangkan suami-suami. Bukan cerewet, tetapi bukan apatis, ya. Jangan apatis. Harus didoakan, saudaraku. Ada momen perkatakan, kenapa bapak ini enggak ibadah? Kenapa bapak enggak mengerti tanggung jawabmu sebagai bapak? Sebagai imam. Memang saudaraku, urusan ke sorga pribadi, ya. Akhirnya pribadi. Tanpa suami yang baik pun istri bisa ke sorga, keluarga bisa ke sorga. Tanpa istri yang baik pun suami bisa ke sorga. Tetapi saudaraku, keluarga Allah itu adalah keluarga yang memiliki keturunan ilahi. Suami istri harus menyatu. Maka keturunannya adalah keturunan ilahi, dikatakan di dalam kitab Maleakhi. Jangan pasrah seorang istri kalau suami gak mengerti firman. Sebab tanggung jawabnya besar, saudaraku. Jadi kalau ada suami yang hanya suka mengkritik, ya, coba bicarakan dengan lemah lembut. Firman harus sedini mungkin dipelajari, saudaraku. Ya, kita harus terus tekun belajar supaya kita dapat bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum.
Kalau kita tidak mengerti firman, bagaimana kita bertindak dengan hati-hati? Itu makanya saudaraku, kita sering terjebak ya di dalam dongeng-dongeng ya. Kita terjebak di dalam tahyul-tahyul. Kita terjebak dengan sikap yang kita tidak sadar ternyata sudah bertentangan kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak mengerti seluruh hukum Tuhan. Ini saudaraku. Banyak saudaraku, orang terjebak dalam tahyul, terjebak di dalam dongeng-dongeng, ya, terjebak di dalam mitologi-mitologi, bahkan terjebak di dalam filsafat-filsafat palsu. Karena apa? Tidak mengerti firman. Bagaimana kita bertindak dengan hati-hati jikalau tidak mengerti hukum Tuhan? Dan dikatakan seluruh hukum saudaraku, bukan sebagian. Maka kita harus terus belajar sebagai murid yang baik. Kita ulangi dulu melihat di dalam Yesaya 50. Bagaimana seorang murid yang baik itu saudaraku. Anda tetap akan saya ingatkan kita bahwa kita ini murid Yesus yang terus belajar. Kita lihat dulu Yesaya 50 ayat 4 kita baca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jikalau kita saudaraku selalu bertindak sebagai seorang murid yang baik, maka Tuhan akan memberi kita lidah seorang murid. Lidah seorang murid artinya saudaraku, di mulut kita ada perkataan-perkataan guru kita, yaitu Yesus Kristus. Itu maha guru kita. Perkataan-perkataannya saudaraku, yaitu firman-Nya akan ditaruh di dalam mulut kita. Dan yang kedua tadi dikatakan mempertajam telinga kita. Mempertajam sehingga kita paham, ya, kita bisa mengerti firman Tuhan itu saudaraku. Belajar terus kita supaya kita dapat bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Itu yang kedua saudaraku yang disampaikan kepada Yosua. Dan selanjutnya dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan firman. Nah sekarang untuk apa kita perlu memperkatakan firman? Itu makanya saudaraku, kenapa saya ajak kita membaca. Supaya kita memperkatakan firman. Apa pentingnya memperkatakan firman? Mari kita lihat Amsal 18 ayat 21. Dua, ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lihat di sini saudaraku, hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati itu terletak di lidah, di perkataan. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang sering kita perkatakan saudaraku? Apakah kita sering memperkatakan kata-kata yang hampa, kata-kata yang hambar, atau kutuk, sumpah serapah yang keluar dari mulut? Kalau itu yang keluar saudaraku, yang sering kita gemakan, itu yang kita makan saudaraku. Tetapi jikalau firman Tuhan yang selalu kita perkatakan, jikalau berkat yang selalu kita perkatakan, itulah yang akan kita makan. Amin. Makanya kenapa sih selalu diajak baca firman Tuhan? Tujuannya itu saudaraku. Tujuannya itu. Makanya hati-hati kita saudaraku, apalagi anak Tuhan ya. Saya ulangi dulu ya. Anak Tuhan itu otoritasnya sangat besar. Perkataanmu itu berkuasa saudaraku. Kenapa perkataan anak Tuhan berkuasa? Sebab firman di mulut kita. Hati-hati dengan perkataan. Jangan asal ngomong. Hati-hati ya. Yakobus menjelaskan lidah itu seperti api, bisa menghanguskan
hutan yang luas bisa hangus, saudaraku. Satu perkataan orang berkuasa di dunia ini bisa menghancurkan, membunuh jutaan orang. Hati-hati dengan perkataan. Makanya kita harus belajar, kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Gak usah mareot-eot gitu ya, jangan lagi mutar sana mutar sini. Apalagi sampai bohong, saudaraku, jangan. Iblis itu bapaknya dusta. Jangan jadi pembohong, jangan pendusta. Katakan apa adanya. Katakan apa adanya, saudaraku. Karena apa yang kita perkatakan, kita akan memakannya. Kita yang terlebih dahulu memakannya, saudaraku. Saudara ingin diberkati, perkatakan kata-kata berkat. Perkatakan firman. Kalau sebaliknya, katakan yang sebaliknya. Jangan kan? Jangan. Karena kita nggak mau memakan yang tidak benar. Jangan. Itu harus kita perhatikan. Kita lihat dulu doa Daud dalam Mazmur 141. Dan kita pun, mari kita ingat doa ini supaya menjadi doa kita juga. Tentang berbicara ini, saudaraku. Mazmur 141 ayat 3. Mari kita baca. 2, ya, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ini doa Daud. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Karena dia tahu salah ngomong bahaya, saudaraku. Salah berbicara bahaya. Dan ini akan menjadi doa kita. Amin. Kita ingat mulai hari ini doakan seperti itu, saudaraku. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Perkatakanlah firman itu. Kata Tuhan kepada Yosua, perkatakan supaya engkau berhasil. Dan yang selanjutnya, renungkanlah firman itu siang dan malam. Renungkan. Coba kita lihat Mazmur 77, saudaraku. Mazmur 77 ayat 7. Kita baca. Mazmur 77 ayat 7. 2, ya, aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Merenungkan firman artinya, saudaraku, roh kita sedang ya mencari-cari, berbicara dengan firman itu di dalam roh kita ini. Ketika kita merenungkan, saudaraku, di situ Tuhan menyingkapkan rahasia. Itu paling sering kita alami saat merenungkan firman Tuhan, ya. Roh kita sedang mencari-cari. Roh kita sedang berbicara dengan firman itu, akan tersingkap rahasia. Makanya sering kita, saudaraku, sangat bersuka cita, bahkan kaget ketika rahasia itu disingkapkan. Saat kapan? Saat kita merenung-renungkan firman itu. Pentingnya merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Lalu kita lihat bagaimana tanggapan Yosua. Teguhkanlah hatimu. Dia pun bangkit, saudaraku. Dia teguhkan hatinya. Dia ingat firman Tuhan. Lalu dia bangkit dengan semangat yang baru. Kita baca ayat 10-11 dari Yosua 1 tadi. Apa yang dia lakukan? Yosua 1 ayat 10 dan 11 kita lihat, saudaraku. Kita baca 2, ya. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Puji Tuhan.
Gak lama-lama saudaraku, ketika dia terima firman itu, dia bangkit, dia ingat firman Tuhan. Dan dia betul-betul sambut nasihat atau firman Tuhan itu. Gak lama saudaraku, dia langsung bangkit dengan semangat yang berapi-api. Langsung dia perintahkan seperti yang kita baca itu saudaraku. Inilah saudaraku yang harus kita bangun dalam diri kita juga. Dalam tugas-tugas kehidupan kita sehari-hari apapun itu. Kalau kita ingat tadi, pertama kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati. Lalu perkatakan firman itu, renungkan. Maka kita akan menjadi orang yang kuat saudaraku. Berhasil mengerjakan segala tugas dalam kehidupan kita ini saudaraku. Haleluya. Maka mari saudaraku, mari kita ya semangati diri kita, ingat tetap firman Tuhan. Maka kita akan selalu berkemenangan. Kita akan selalu berhasil di dalam setiap tugas-tugas kita, baik itu pelayanan kita, baik pekerjaan kita sehari-hari apapun itu. Sebab semuanya itu kita terima dari Tuhan. Haleluya. Amin. Saya ajak kita bangkit berdiri.